Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam kisah panggilan dan perutusan ke-12 rasul yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana mereka diberi kuasa, diakui keberadaannya, dan diberi tugas atau misi tertentu oleh Yesus. Seorang pemimpin yang handal sekalipun tidak akan mampu berjuang seorang diri. Dia tetap membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Yesus dengan kuasa yang dimilikinya sesungguhnya mampu mengerjakan karya keselamatan Bapanya seorang diri saja. Namun Tuhan Yesus itu merupakan anak Allah, Sang Pencipta, tetapi bukanlah single factor dalam kerajaannya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus tetap membutuhkan partisipasi dan keterlibatan kita, secara khusus para rasul, untuk melanjutkan tugas perutusannya untuk meluaskan kerajaan Allah. Ia berinisiatif memanggil para rasul untuk menjadi rekan sekerjanya. Ia menyadari bahwa kerajaan Allah yang diwartakannya ini haruslah berkembang. Kerajaan Allah juga harus berkembang sehingga daya keselamatannya bisa dirasakan oleh semua orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membutuhkan manusia sebagai mitra kerjanya. Ia juga menghendaki supaya daya penyelamatannya bisa dialami oleh semua orang.
Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan masih membutuhkan kita di zaman ini? Jawabannya adalah Tuhan masih membutuhkan kita semua untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Nama-nama kita tidak perlu masuk dalam daftar ke-12 rasul. Tetapi yang paling penting adalah pemberian diri kita secara total untuk melayani Tuhan di dalam kerajaan-Nya yang lebih bermakna. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, seperti Yesus mengenal para rasul, Yesus juga mengenal seluruh kehidupan kita, kelebihan kita, dan kekurangan diri kita masing-masing. Ketika memanggil para rasulnya, Ia bebas memanggil mereka. Para rasul pun memiliki kebebasan untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus ini. Hal yang sama juga terjadi di dalam hidup kita. Kita bebas untuk menjawab panggilan Tuhan atau tidak menjawabnya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, oleh pembaptisan yang kita terima, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Pesan Yesus juga ditujukan kepada kita, supaya kita pun tidak boleh gampang menyimpang ke jalan bangsa lain, tetapi tetap fokus pada jalan kebenaran dan hidup Tuhan sendiri yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi semua orang yang kita jumpai. Selamat menjalani tugas kita sebagai saksi Kristus, dan semoga kita sungguh dapat mewujudkan panggilan kita sebagai murid-Nya. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk mengalahkan kecenderungan mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kami sendiri dalam mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan bersama-sama. Berilah kami semangat untuk meneladan para rasul-Mu yang kudus. Dan doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kudus dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.